Pertama ini saya luruskan dulu ya, bahwa kedudukan hukum hari ini adalah Pak Matias Tanjung ada upaya kriminalisasi dulu ya, upaya kriminalisasi. Kami ke tanggal 17 Januari 2025 kemarin, kami melaksanakan wajib sebagai warga negara dalam memenuhi pemanggilan dari uh, Polda Metro Jaya dalam hal ini kan itu ya penyidik dari Polda Metro Jaya ya, dalam pemanggilan kedua itu sudah menjadi tersangka ya kan. Tetapi apapun itu kita menghargai pemeriksaan kepolisian dan kita hadir, tetapi kami menyatakan apa mood dulu, artinya break terkait dengan pemeriksaan kita gelar kenal kita dulu karena bagi kami ya, kami nggak tahu statusnya diperiksa itu dikembangkan dari proses penyidikan yang mana gitu, karena ada sprindik yang keluar kan berapa kali tuh, kemudian belum pernah di BAP tetapi sudah pemanggilan tersangka yang kedua gitu aja. Berarti laporannya apa, Bang? Yang bersangkutan menipu si ketua DPP dan klien kami, tapi klien kami ya mau diseret kemarin dengan upaya kriminalisasi, tetapi kenapa tidak menyeret Direktur Utama PT Tiomin gitu aja. Kejadiannya. Tepatnya ya 2022 30 Mei kan, LP-nya 30 Juni ya 2022, dan kasusnya itu sebenarnya di bulan itu, bulan Mei Juni itu. Jadi gini, kalau dari sisi kasus itu kan tempus deliktinya ada di wilayah hukumnya, wilayah hukum sana kalau soal pergerakan partai untuk kegiatan proyek Sumatera Barat. Jadi sebenarnya di sana tuh wilayah hukumnya. Tetapi kalau di Polda Metro Jaya, bagaimana saya bisa berkembang sampai sini ya pasti berkaitan dengan kedudukan hukum PT Tiomin, ya kan, PT yang bersangkutan, kemudian si pelapornya di Jakarta. Tetapi apapun itu pelaksanaan kegiatan dana tersebut, yang mana juga klien kami rugi itu di Sumatera Barat gitu. Kami ya secara hukum kami telah melakukan permohonan gelar ulang dalam hal pemanggilan kedua yang sudah tersangka ini tanpa BAP. Kami kemarin kan melihat bahwa BAP kan sudah siap tuh. Kemudian kami berharap bahwa Polda dalam hal ini Kapolda sendiri jangan sampai ada kepentingan atau intervensi terhadap proses penegakan hukum. Dan kami juga berharap bahwa kalau bisa ya jangan dianggap biasa kasus ini. Karena pasal yang diputuskan itu kan pasal 55 tuh. Jangan sampai di pasal diputuskan ternyata banyak orang semua bisa diseret karena dana politik tadi. Itu aja saya berharap seperti itu. Sudah dijelaskan oleh Bang Jos dari awal gelagat untuk melakukan kejahatan ini dugaan kejahatan ini udah kelihatan. Saya yang korban bukan saya aja, seluruh Indonesia ketua-ketua DPD yang begitu sudah lolos partainya banyak yang diberhentikan. Nah artinya karena proses lolosnya ada yang mencatut KTP, ada yang tanda tangan palsu. Nah, salah satunya kita korbannya dan sudah saya lapor. Lalu kemudian terkait dengan pembiayaan ke PT, lalu PT bantu. PT kan udah jaminkan 2 miliar cek ke si yang tukang bantu ini. Nah, kalau seandainya dia berharap partainya di Sumatera Barat hidup lolos, nyewa kantor 19 kabupaten kota, menyiapkan kelengkapan operasional anggota yang lebih dari 4.000, kantor DPD ngikutin proses yang malam itu emang bisa dengan air beludak. Nah, itu saya keluarkan biayanya dan kemudian dinikmati oleh dia, begitu lolos saya diberhentikan. Bagi saya nggak ada masalah, tetapi fair dong. Kan saya gugat di PN juga. Di PN itu putusan murni kembalikan ke partai. Harusnya kan ada sidang mahkamah partai. Panggil kita, ayo kita buka-bukaan. Dia yang rugi atau saya? Nah, kalau seandainya itu urusan partai diseret-seret ke urusan pidana, polisi sedang mempertontonkan kejahatannya. Nah, saya minta gini, kalau pengen lihat kriminalisasi yang akan dipertontonkan oleh Polda Metro Jaya, ikuti kasus saya. Nah, kita lihat faktanya apakah ini peristiwa politik, peristiwa penggelapan, peristiwa 38, peristiwa 55, ya akan lihat. Ya, pakar-pakar hukum udah lihat kan. Gak ada satu pasal dan unsur pun yang bisa dituduhkan ke saya. Karena saya korban 1,3 miliar bersama-sama kawan kami yang ada di Sumatera Barat, yang kita bantu dan mereka juga pasti rugi juga karena waktunya habis untuk urusan keluarga. Tambah lagi PT Tiomin yang kasih cek 500 juta dan sertifikat saya ada di sana senilai 500 juta. Jadi penipunya itu, dan penipu itu PT Tiomin yang direktur utama juga harus, kan dia punya perusahaan, pertanggungjawaban dong. Nah si pembantu yang modal ini, dia kan diuntungkan. Dia partainya dapat, lolos, dia nikmati, sekarang sudah jadi utusan menteri,
saya tidak dapat menikmati, rugi, nimbul utang dilaporkan. Hebat kan? Kalau mau lihat, mempertontonkan, yuk ikuti seperti apa penegakan hukum. Dan saya tidak salahkan polisi, cuman saya himbau aja. Kita ketemu dengan kanitnya ya, kanitnya calon perwira. Jangan nanti jadi tumbal ketika ini viral, lalu kemudian korban lah. Sementara orang tuanya menyekolahkan anaknya untuk jadi perwira, untuk jadi polisi yang baik. Begitu ada perintah dari atas, karena memang udah ngaku juga kan, keranjang sampah yang ditumpukkan ke saya, lalu saya nggak tahu masalah seperti apa, lalu dengan kriminalisasi, tikus aja ketika dia jalan pun tuh dia melonjak-lonjak kan. Apalagi kita manusia yang memang tidak punya niat sedikit pun untuk jahat, dan justru malah yang nikmatin mereka. Ya ayo, nggak apa-apa. Oke, saya tambahkan sedikit ya, teman-teman. Jadi gini, mungkin dalam waktu dekat kan kami memasukkan gugatan perbuatan melawan hukum Ya, melawan direktur utama dalam ini PT Tiomin yang belum pernah ditersangkakan atau diperiksa. Itu satu, karena beliau yang melakukan pemberian kuasa khusus dari beliau kepada penerima kuasa yang menipu kami semua ini. Artinya klien kami ya. Satu. Kedua, tergugat satu tetap Ahmad Ridha Saban. Yang hari ini jabatannya adalah utusan presiden. Karena beliau ada pelapor dengan menggunakan kuasa hukumnya melaporkan klien kami ya dalam hal laporan ini. palsu itu. Bagi kami memang mau melaporkan dalam pengaduan palsu. Ya, dalam hal ini melanggar pasal 220. Akan tetapi kami masih bersabar. Mungkin kami juga meminta kepada Polda ya untuk lanjutannya nanti 14 hari ke depan ya. 14 hari ke depan itu untuk apa? Untuk kami memberikan bukti kami. Kemarin kami waktu audiens untuk menghentikan proses dalam hal ini ya BAP kemarin. Kami minta untuk mengambil bukti dari kami. Karena selama waktu ini baru pertama diperiksa sebagai saksi. Dan belum pernah bukti kami dia ajukan. Untuk mengkantor bahwa kami juga adalah korban dari kasus yang sama. Dan pelakunya adalah orang yang sama. Jadi memang kami ambil langkah-langkah hukum, salah satunya perbuatan melawan hukum, gugatan perdata, bahkan mungkin ya komisi informasi juga kita minta. Karena ini berkaitan dengan keuangannya yang mana melibatkan korporasi atau